Halo kawan-kawan, berjumpa lagi bersama Ucok. Senang sekali Ucok masih bisa menyapa kawan-kawan semua dengan berbagai kegiatan yang akan menambah pengetahuan kita. Kegiatan kita kali ini berada di daerah Batubara kawan-kawan. Di Batubara ini terdapat rumah produksi sambal kepah kawan. Dan kebetulan lagi ada produksi sambal kepahnya. Ayolah kita lihat langsung cemana proses pembuatan sambal kepahnya kawan-kawan. Kawan-kawan, proses pembuatan sambal kepah ini gak susah. Bahan-bahan yang digunakan pun gak banyak. Cuma membutuhkan bahan utama seperti kepah, cabai merah, bawang putih, serai, dan daun jeruk. Semua bumbu yang Ucok sebutkan tadi digiling sampai halus dan kemudian dimasak seperti ini kawan-kawan. Bahan utama kepahnya dicuci bersih sebelum dimasak dengan air dan bumbu rempah-rempahnya. Nah, ini kita membuat sambal kepah serai ya. Tapi ini udah selesai dari awal. Dari awal itu kepah segar kita cuci, tiriskan. Nah, dicuci bersih. Nah, ini setelah itu kita masakkan. Nah, sampai semasak inilah, lalu kita masukkan bumbunya ya. Kemudian semua bahan yang udah dimasak tadi dicampurkan kawan-kawan. Lalu dimasukkan lagi hingga mendidih. Ayo kita lanjut lihat prosesnya ya. Kawan-kawan, kepah merupakan salah satu jenis hewan yang sangat enak kalau dimakan. Kepah bisa hidup di laut dan di sungai kawan. Kawan-kawan tahu tidak manfaat dari memakan kepah? Sini, Ucok kasih tahu. Kepah termasuk ke dalam jenis kerang kawan. Sebagian besar kerang ini ditemukan di sisi darat dari daerah pasang surut tinggi hutan bakau. Kerang kaya akan protein, zat besi, seng, magnesium, dan vitamin B12. Manfaat daging kerang kepah bagi kesehatan adalah menurunkan berat badan, baik untuk otak, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Tapi kerang kepah ini juga punya efek samping kawan.
Efek sampingnya seperti alergi kulit. Bagi kawan-kawan yang punya alergi, dilarang ya untuk makan kepah yang enak ini. Hahaha. Kawan-kawan, sambal kepah yang udah masak kemudian diangkat dari kompor dan lanjut ke proses pengemasan. Ayo kawan-kawan, kita lihat proses pengemasannya. Sambal kepah yang dimasukkan ke kaleng kemasan harus ditimbang terlebih dahulu kawan-kawan, agar berat kaleng sambal kepah merata. Kawan-kawan, sambal kepah yang udah dimasukkan ke kaleng kemasan, kemudian disterilkan di dalam wadah besar yang sudah dihangatkan. Sambal kepah ini disterilkan selama kurang lebih 2 jam. UMKM sambal kepah ini sangat mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Batubara. Produk kita yang sudah mengantongi izin edar BPOM MD, yaitu produk sambal kepah Yuna. Ini kita kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor dalam hal uji sterilisasi atau uji kecukupan proses panas dan juga uji pendugaan umur simpan produk, sehingga izin BPOM MD-nya keluar dan bisa dipasarkan di swalayan maupun gerai retail nasional. Wah, ternyata sambal kepah Yuna ini sudah teruji BPOM kawan-kawan. Dalam satu harinya, berapa kemasan ya yang diproduksi oleh Ibu Yuna? Kalau masih harian rutinnya 50 kaleng aja, kecuali ada orderan. Nah, itu sampai ratusan. Sambal kepah Yuna ini udah dijual ke luar negeri seperti Arab Saudi, Jerman, dan Cina. Wah, sambal kepahnya udah ke mancanegara ya kawan-kawan. Ayo kawan, kita lanjut proses penutupan kaleng kemasan. Kawan-kawan, ini dia sambal kepah yang udah kita buat tadi. Sambal kepah ini udah bisa dijual di pasaran. Gimana? Seru kan ngikuti proses pembuatan sambal kepah? Kawan-kawan di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini Ucok masih akan kembali. Jadi tetap bersama Ucok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada bisa bantu? Pak, ada kue damai, Pak. Kue damai ada.
Kodangnya itu apa ya, Pak? Gudangnya itu makanan khas dari masyarakat Bali Batubara yang terbuat dari kelapa, gula pasir sama tepung terigu, dan gula merahnya lagi. Boleh kami lihat cara pembuatannya, Pak? Ya boleh, silakan ayo. Yuk. Kembali lagi bersama Ucok. Kali ini Ucok mau ngajak kawan-kawan untuk lihat pembuatan kue khas batubara. Kawan-kawan penasaran kan? Ayo ikuti Ucok. Kue khas batubara ini namanya kue dangai we. Bahan dasar kue dangai adalah buah kelapa. Buah kelapa yang akan diparut terlebih dahulu dibelah dua. Kalau belah buah kelapanya, biar yang dewasa aja ya kawan-kawan, karena harus menggunakan pisau besar yang tajam. Segar kali kawan-kawan Ucok minum air kelapa. Gak dikasih Ucok bah. Nanti setelah ini kita parut di dalam kan. Parutnya pun diambil yang putihnya aja, tidak sampai yang hitam-hitam. Ayo kita langsung lihat proses pembuatan kue dangainya kawan. Bu, bahannya apa-apa aja? Ya, jadi bahan-bahan untuk buat dangai ini, bahan utamanya itu kelapa yang tadi udah diparut kan, dari belah sama. Ini tepung terigunya, kemudian ada gula pasir, sama gula merah untuk isian di tengahnya. Proses pembuatan kue dangai ini tidak memakai air kawan-kawan, hanya mencampurkan kelapa parut dengan tepung terigu. Untuk proses pengolahannya ya itu dipilih dari kelapa yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Terus diparut itu diambil yang putihnya aja tanpa sampai kandas ke tempurung kelapanya. Baru dicampur kelapa, gula dan tepung terigu tadi dicampur jadi satu, baru dipanggang di dalam oven. Kawan-kawan, Ucok penasaran nih, kenapa ya nama usahanya disebut Limonam? Ya ini usaha rumahan yang sudah kami kelola hampir kurang lebih 4 tahunan belakang ini. Yang usaha ini kami beri nama Limonam. Limonam ini bagi kebanyakan orang mungkin 5 dan 6. Padahal Limonam adalah singkatan dari asal tempat kami, Limo Laras dan Simpang Sianam. Kue dangai merupakan kue tradisional khas Batubara yang bahan dasarnya adalah buah kelapa. Kue dangai sering dijadikan cemilan yang disajikan saat menjamu tamu atau saat lebaran kawan. Seiring berkembangnya zaman, kue dangai dibuat dengan berbagai topping dan kue dangai menjadi oleh-oleh yang wajib dibawa saat berkunjung ke Batubara. Kawan-kawan,
Kue dangai ini memiliki tekstur yang lembut namun renyah di luar. Rasanya yang tidak terlalu manis membuat mulut kita ingin terus memakannya. Hahaha. Kue dangainya udah bisa dibeli nih kawan-kawan. Beli sama Ucok ya. Hahaha. Kemasan. Yuk. Kawan-kawan, Ucok udah di rumah kemasan batu bara nih. Kawan-kawan Ucok juga udah masuk. Yuk kita lihat apa saja yang terdapat di rumah kemasan dan melihat proses pembuatan kemasan produknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om, Halo. kami boleh lihat-lihat tempat ini? Oh, boleh, boleh. Dan ini tempat apa ya, Om? Oh, ini rumah kemasan, tempat pelaku-pelaku UMKM di Batubara membuat kemasan. Nah, kalau mau lihat, boleh langsung ke tempat rumah kemasan. Yuk. Om, ini lagi ngapain ya, Om? Nah, jadi kalau mau buat kemasan itu ada beberapa kebutuhan yang harus dibuat. Salah satunya adalah foto produk produk jajanannya. Misalnya yang ini kan lagi ada produk keripik, ada keripik jajanannya. Jadi fotonya itu harus foto yang real yang ada di produk itu kita buat nanti jadi kemasan. Nah, setelah kita foto, nanti kita akan langsung desain ke tempat desain yang ada di sana. Yuk kita lihat proses desainnya. Nah, tadi kan dari foto. Nah, sekarang itu masuk ke proses desain namanya. Jadi, foto yang telah diambil fotografer tadi kemudian didesain oleh tim desainer di rumah kemasan. Nah, itu ada foto yang tadi, yang beberapa foto yang lalu udah kita foto, sekarang udah jadi kemasan. Nah, kemasan itu udah cantik didesain sesuai dengan branding bagi kebutuhan pelaku UMKM di Batubara. Nah, nanti setelah didesain ini, nanti akan langsung dicetak ke mesin percetakan. Nah, nanti kalau udah dicetak, baru akan jadi kemasan yang menarik dan bisa untuk dijual. Oke? Oke. Nah, setelah didesain, kemudian nanti hasil desainnya dicetak ke dalam bentuk kertas. Nah, ini adik-adik bisa lihat, jadi yang didesain sama tim desainer yang tadi nanti akan menjadi satu bahan desain mentah dari bahan kertas yang nanti akan kita satukan ke bahan plastik metalized. Nah, ini nih kemasannya, kan udah kelihatan kan cantiknya. Nah, seperti itu. Mau lihat proses penggabungan kertas dan plastik metalized-nya? Nah, kita langsung ke mesin plastik metalized-nya. Nah, kalau tadi udah dicetak, kemudian kertas dan plastik metalized-nya digabungkan dengan menggunakan mesin yang satu ini. Nah, ini abang-abangnya sedang menggabungkan antara kertas dengan plastik metalized. Nah, tadi kan kertas yang waktu di print itu belakangnya kuning. Nah, nanti kalau sudah digabungin jadi plastik metalized, nanti akan jadi
plastik. Jadi antara kertas dan plastik sudah jadi satu kesatuan. Nah, nanti baru setelah ini selesai, nanti ini akan digunting. Nah, kalau digunting dia akan dipotong jadi kayak gini. Nah, jadi satu-satu kesatuan. Nanti baru dijahit menggunakan mesin sealer. Ada mesin sealer yang bisa menggabungkan antara satu plastik yang depan dan juga plastik yang belakang. Seperti itu. Mau kita lihat yang mesin sealernya? Oh. Yuk. Kalau udah dipotong jadi bagian-bagian depan dan bagian belakang, akhirnya plastik metal yang kertas tadi ditempel atau dijahit menggunakan mesin sealer. Mesin sealer inilah yang menjadikan antara bagian depan dan bagian belakang kemasan menjadi satu kesatuan. Nah, akhirnya kemasannya jadi dan bisa dimasukkan makanan-makanan produk UMKM kita nantinya. Dan itu bisa bertahan, membantu untuk terhindar dari cahaya matahari dan juga menghindari makanan itu bisa masuk angin. Gitu. Nah, kalau udah di sealer, kemasannya udah selesai, udah bisa untuk dimasukin makanan. Nah, ini contoh kemasan yang udah bisa untuk digunakan oleh pelaku UMKM. Nah, ini udah ada tutup bawahnya, tinggal nanti kita masukin makanannya ke dalam ini, kemudian di sealer atau dikasih angin untuk membuat kemasannya bergelembung, seperti produk-produk yang ada di supermarket. Nah, ini dia produk-produk yang udah dikemas di rumah kemasan Kabupaten Batubara. Jadi produk-produk yang sudah saya itu seperti ini nih. Nah, ini bahan makanannya, ini boleh dipegang. Ini ada yang lain, ada begini. Nah, jadi ini merupakan bentuk bantuan dari pemerintah kepada pelaku UKM agar pelaku UMKM-nya bisa naik kelas. Karena untuk bisa naik kelas, pelaku UMKM itu harus memenuhi syarat-syarat konsumen. Nah, dengan kemasan ini, pelaku UMKM dapat memenuhi syarat-syarat hak konsumen. Salah satunya bisa mengetahui komposisinya, bisa mengetahui spagetnya, bisa mengetahui siapa yang memproduksinya, kapan bisa apa-apa saja kandungan ada di dalam makanan ini, itu bisa memenuhi hak konsumen. Jadi Om, ini dijual kemana aja nih Om? Nah, karena produk kemasannya udah cantik dan menarik kayak gini, produknya udah bisa dijual ke supermarket dan online. Nah, beberapa produk di sini itu udah ada yang dijual di supermarket lokal yang ada di Batubara. Namanya Deco 100. Nah, dijual di situ dan juga ada dijual di online. Ada namanya batubaramat.com. Nah, ada juga nanti dijual di Edisto UKM Kabupaten Batubara. Nah, kawan-kawan, itu dia proses pembuatan kemasan produk di rumah kemasan Batubara. Rumah kemasan ini sangat membantu para UMKM untuk menjualkan produknya, kawan-kawan. Pemerintah Kabupaten Batubara itu telah melakukan berbagai program pemberdayaan, pengembangan, dan peningkatan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Yaitu salah satunya contoh dengan mendirikan Rumah Kemasan Kabupaten Batubara. Rumah Kemasan ini adalah sebuah fasilitas branding, kemudian juga packaging, kemudian juga
fasilitas legalitas produk, hingga marketing. Jadi rumah kemasan ini membuat peningkatan nilai tambah dari suatu produk sehingga mampu bersaing di pasaran agar mampu menarik minat konsumen. Jadi rumah kemasan ini juga telah memenangkan berbagai penghargaan pada berbagai ajang. Yang terakhir itu sebagai 45 top inovasi terbaik Indonesia. Salah satunya adalah rumah kemasan Kabupaten Batubara. Kawan-kawan, seru ya kegiatan kita di episode kali ini. Tapi pertemuan kita sampai di sini dulu ya kawan-kawan. Terus saksikan Ucok di episode yang lainnya ya. Dadah!